Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kasih orang Kristen. Kasih orang Kristen bukanlah hanya perasaan semata atau sekedar kata-kata, tetapi harus dinyatakan dan dibuktikan dalam tindakan kasih yang terlihat dan yang berdampak baik bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 firman Tuhan berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu," kata Tuhan Yesus nih kepada murid-muridnya, "yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku," kata Tuhan Yesus, "yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Jadi kasih Kristen adalah kasih yang harus dipelajari dengan meneladani Tuhan Yesus sebagai guru yang meneladankan kasih kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kasih Kristen harus terus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perbuatan dan tindakan kita. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus bila kita saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 10 sampai 12 berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku," kata Tuhan Yesus, "kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Jadi Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi. Tujuannya apa, saudaraku? Bukan untuk membebani kita, bukan. Tetapi supaya hidup kita dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan, saudaraku. Yaitu sukacita penuh, sukacita yang sempurna, sukacita sorgawi. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita diselamatkan dan diberkati. Tuhan Yesus, saudaraku, memberikan perintah kepada kita supaya kita saling mengasihi sebagai sesama manusia, bukan membebani, tetapi karena Dia mengasihi kita. Dengan cara bagaimana, saudaraku, kita bisa saling mengasihi sebagai sesama manusia? Yaitu dengan meneladani Tuhan Yesus sendiri yang mengasihi kita. Puji Tuhan. Nah, pada saat ini saudaraku, saya ingin membagikan 3 kebenaran dari firman Tuhan bagaimana mempraktekkan saling mengasihi sebagai sesama manusia, sebagai saudara-saudara di dalam Kristus, dan juga kepada saudara kita yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saudaraku, kita saling mengasihi dalam hal saling mengampuni. Efesus 4 ayat 30 sampai 32 berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah, saudaraku ya, seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Jadi saat kita mempraktekkan kasih atau saling mengasihi dengan sama manusia, saudara, kita harus membuang segala kepahitan, dendam, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala macam kejahatan. Karena ini semua menjadi penghalang bagi kita untuk bisa mengasihi saudara orang lain. Di gereja, di masyarakat, dalam keluarga, dimanapun. Saat kita mempraktekkan kasih Kristen, kasih Kristus, kita harus belajar ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita yang najis itu, saudara. Kebenaran yang kedua,
kita saling mengasihi dalam hal saling menolong dan saling membantu, saudaraku. Inilah praktek kasih, saudaraku ya. Ibrani 13 ayat 1 dan 2 serta ayat 16 berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang, sebab dengan demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Bila kita mempraktekkan kasih Kristen, saudaraku, berarti kita saling menolong, saling memberikan bantuan. Korban-korban yang demikian adalah yang berkenan kepada Allah. Seringkali tanpa kita sadari, saudaraku, sesungguhnya kita telah melakukannya untuk malaikat-malaikat, untuk Tuhan Yesus sendiri, saudaraku ya. Jadi saat kita mempraktekkan kasih Kristus, saling menolong, saling membantu, memberikan tumpangan, saudaraku, tanpa disadari kita telah menjamu malaikat-malaikat. Puji Tuhan, saudaraku ya. Dan yang ketiga, kita saling mengasihi dalam hal saling melayani, saudaraku ya. Di gereja, di masyarakat, di rumah tangga kita, dimanapun Tuhan tempatkan. Filipi 2 ayat yang ke-7 berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, yaitu Tuhan Yesus, saudaraku, dan mengambil rupa seorang hamba. Dulos atau jongos, saudara. Tuhan mau menjadi budak, menjadi dulos, menjadi jongos, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, merendahkan lagi, saudaraku, dan taat sampai mati, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah teladan kita untuk saling mengasihi, saudaraku, dalam hal saling melayani adalah Tuhan Yesus sendiri. Ia rela mengambil rupa hamba, dulos, budak yang melayani. Melayani dengan bagaimana? Dengan rendah hati, saudaraku. Dan bahkan menjadi sama dengan manusia, padahal dia adalah Allah. Luar biasa. Inilah praktek kasih. Dalam Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita dipanggil, kita diselamatkan, kita dimerdekakan dari dosa, dari kuasa iblis, kuasa setan, saudara. Tujuannya bukan untuk kehidupan dalam dosa, bukan, saudaraku, tetapi untuk saling melayani satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Jadi inilah 3 kebenaran dari firman Tuhan. Bagaimana kita mempraktekkan saling mengasihi itu, saudaraku, sebagai sama manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus mengasihi, saudara, dengan saling mengampuni. Yang kedua, kita saling mengasihi dengan apa? Saling menolong dan saling membantu. Dan yang ketiga, kita saling mengasihi adalah dalam hal saling melayani. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, bimbinglah kami supaya kami dapat mempraktekkan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.